Perkenalkan, saya Aurea Dewi Trianjel Siboro dengan NIM C1C022037. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan tentang hukum pajak. Berikut videonya. Yang pertama adalah pengertian hukum pajak. Menurut R. Santoso Budi Harjo, hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Sedangkan menurut Rahmat Sumitro, hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, dengan kata lain, hukum pajak menerangkan siapa saja yang menjadi wajib pajak atau subjek pajak, apa kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek yang dikenakan pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan hutang pajak, dan cara pengajuan keberatan atau banding, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang pembagian hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material memuat tentang norma-norma yang menerangkan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Sedangkan hukum pajak formil adalah norma-norma atau tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material. Hukum pajak formil menerangkan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut lex specialis derogat lex generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum, atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini, peraturan khusus adalah hukum pajak itu sendiri, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Poin selanjutnya adalah alasan pemerintah memungut pajak. Pembayaran pajak membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Objek pajak dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar dari yang lain. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat miskin sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Nah, pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memerlukan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah tentang fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Di sisi lain, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama adalah fungsi penerimaan atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam APBN. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negara. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulator. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak PPNBM untuk barang-barang mewah. Hal ini ditetapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan. Yang tiga adalah fungsi stabilitas. Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga melalui dana yang diperoleh dari pajak sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat adalah fungsi redistribusi. Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan, maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. Yang kelima adalah fungsi demokrasi. Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk membayar pajak. Selanjutnya adalah manfaat pajak. Pajak memiliki beberapa manfaat, di antara lain yang pertama adalah manfaat pajak untuk menyejahterakan rakyat. Uang pajak digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya yang pertama adalah untuk pendidikan yang murah dan terjangkau, yang kedua untuk biaya kesehatan murah untuk masyarakat, yang ketiga penanggulangan kemiskinan dan penyediaan beras murah.
Yang kedua adalah manfaat untuk pembangunan. Uang pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama adalah pembangunan perumahan dan pemukiman, yang kedua pembangunan infrastruktur perhubungan, yang ketiga pembangunan irigasi, dan pembangunan infrastruktur lain yang diprogramkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah manfaat pajak untuk subsidi. Nah, subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi atau menjual barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi tersebut antara lain subsidi bahan bakar minyak atau BBM, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk dan benih, subsidi pelayanan publik. Nah, yang keempat adalah manfaat pajak untuk pertahanan dan keamanan. Uang pajak digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi seluruh warga negara Indonesia dari ancaman bahaya yang datang dari dalam maupun luar negeri. Antara lain adalah untuk pembelian alat pertahanan, pembelian mobil dan peralatan polisi, melindungi masyarakat dari ancaman teroris, dan pengamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan poin yang selanjutnya adalah tentang teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak adalah teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi mengenai pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain, yang pertama adalah teori asuransi. Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Teori yang kedua adalah teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Jadi semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula tingkat pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga adalah teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Maka artinya pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang dipenuhi. Nah, yang keempat adalah teori bakti. Dalam keadilan, pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Yang kelima adalah teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Poin yang selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wall of Nations, dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah yang pertama, asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau disebut juga asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas yang kedua adalah asas certainty atau asas kepastian hukum. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas yang ketiga adalah asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Nah, menurut asas ini, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau pada saat yang paling baik. Misalnya, di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Asas yang kelima adalah asas efisiensi atau yang disebut juga asas ekonomi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Nah, yang selanjutnya adalah asas pengenaan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.
Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah yang pertama, asas domisili atau asas kependudukan. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Yang kedua adalah asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contohnya, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang diperoleh di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan penggunaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.